Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini Bapak langsung saja menjelaskan materi perkuliahan kita dengan tema akhlak kepada Allah dan Rasulullah. Ya, yang pertama kita bahas di sini adalah akhlak kepada Allah. Ya, akhlak kepada Allah sumber untuk menentukan akhlak dalam Islam. Ya. Apakah termasuk akhlak yang baik, mulia, atau akhlak yang tercela? Adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam artian, kalau kita kaji sebelumnya melalui sumber dari akhlak itu kan Al-Quran dan hadis. Nah, jadi Al-Quran dan hadis ini sebagai penentu. Nah, apakah suatu perbuatan itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak, itu penilaiannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, kalau menurut Al-Quran itu baik, maka perbuatan itu juga baik. Kalau menurut Al-Quran dan Sunnah perbuatan itu buruk, otomatis perbuatan itu buruk. Karena barometer alat ukurnya yaitu Al-Quran dan Sunnah. Terlebih lagi, akhlak itu kepada Allah. Tentunya standar baik dan buruknya adalah berasal dari aturan dari Allah, bukan akal dan adat manusia, sebab akan berbeda-beda ukuran standarnya. Nah, untuk menentukan standar baik dan standar buruknya suatu perbuatan, ya itu tidak melalui akal atau adat manusia, seperti moral, etika, dan susila. Moral, etika, dan susila itu alat ukur baik buruknya suatu perbuatan, itu adalah akal. Itu adalah adat kebiasaan manusia, kesepakatan suatu manusia. Dan akan menyebabkan penilaian yang relatif kalau kita menggunakan akal dan adat manusia. Nah, sebab apa akal dan adat manusia itu akan berbeda-beda ukuran dan standarnya. Ya, menurut suku ini baik, tapi belum tentu menurut suku lain itu baik. Menurut kita, ya, perbuatan itu buruk, tetapi belum tentu menurut orang lain perbuatan itu baik. Inilah kalau kita lihat kekurangan dari standar baik, standar buruk yang berasal dari akal adat manusia seperti etika, moral, dan susila. Sedangkan kalau akhlak itu yang berasal dari Al-Quran dan hadis itu standarnya itu mutlak. Baik buruknya sesuatu, yaitu standarnya itu tetap tidak berbeda-beda. Ya, seperti kita kalau seorang perempuan umpamanya tidak pakai jilbab, nah dimanapun dia berada, seandainya dia tidak memakai jilbab sesuai dengan aturan Islam, yaitu di luar rumah, ya itu tidak dibolehkan dimanapun tempatnya, mau di Amerika atau Afrika atau di Indonesia atau di Arab sekalipun, itu tidak dibolehkan. Tetap baik pada masa Nabi, masa awal munculnya aturan-aturan Islam, atau masa sekarang atau masa yang akan datang, akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan hadis itu standarnya itu tetap tidak berbeda-beda ukuran atau standarnya, sebagaimana moral, etika, dan susila. Jika kita perhatikan, akhlak terhadap Allah ini merupakan pondasi atas dasar dalam berakhlak terhadap siapapun yang ada di muka bumi ini. Jika seseorang tidak memiliki akhlak positif terhadap Allah, maka ia tidak akan mungkin memiliki akhlak positif kepada siapapun. Nah, demikian pula sebaliknya. Jika ia memiliki akhlak al-karimah, akhlak yang baik terhadap Allah, maka itu merupakan gerbang untuk menuju kesempurnaan akhlak terhadap orang lain.
Nah, singkatnya, kalau akhlak kita baik kepada Allah, otomatis akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada sesama manusia, akhlak kita kepada makhluk lainnya, hewan dan lain sebagainya, itu akan baik. Nah, kalau seandainya akhlak kita buruk kepada Allah, nah maka otomatis nanti akhlak kita juga akan buruk kepada manusia, akhlak kita akan buruk kepada lingkungan, akhlak kita buruk kepada makhluk lainnya. Nah, ini makanya akhlak kepada Allah ini adalah pondasi atau dasar dalam berakhlak kepada siapapun ya di atas permukaan bumi ini. Ya. Titik tolak akhlak kepada Allah adalah pengakuan, kesadaran bahwa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Ya, sebagaimana kalau kita lihat firman Allah, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dan ada pula ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka itu mengabdi, beribadah kepadaku. Artinya, yang namanya Allah tidak akan mungkin memerintahkan kita itu berbuat buruk. Tidak akan mungkin Allah memerintahkan kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Nah, kita sebagai seorang Muslim ya harus berpatokan perbuatan-perbuatan kita itu dalam kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, ingin bahagia dunia akhirat. Patokannya inilah yang paling mendasar yang harus kita ikutkan adalah berakhlak itu kepada Allah. Makanya kalau seseorang itu umpamanya baik akhlaknya kepada manusia, kalau akhlaknya kepada Allah itu buruk, ya tetap nanti ya akan diazab oleh Allah. Ya tetap akan diancam oleh Allah dalam masuk neraka. Makanya harusnya apapun perbuatan kita, karena kita ini adalah ciptaan Allah ya, sebagai makhluk dan Allah sebagai khalik, harus tunduk dan patuh kepada Allah. Sami'na wa ata'na. Nah, kalau kita lihat pendahuluan di sini, akhlak itulah salah satu ajaran Islam. Akhlak tertinggi ini adalah kepada Allah. Maka yang lebih dahulu kita memperbaiki diri itu adalah dari segi akhlak kita kepada Allah. Kalau akhlak kita kepada Allah baik, semuanya juga akan baik, akan mengikut semuanya menjadi baik. Ya, perintah meneladani akhlak Allah. Takhalaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Apa maksudnya? Allah itu ada Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Allah nama yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah itu pengasih, Allah ini penyayang. Disebutkan nama-nama Allah di Asmaul Husna, yaitu harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Allah Maha Pengasih Penyayang, kita pun juga harus pengasih penyayang kepada sesama kita. Allah saja pengasih penyayang. Ya, Allah saja ya Allah itu Maha Penerima Taubat. Ya. Kita sebagai manusia juga harus menjadi pemaaf. Allah itu Maha Pemaaf. Allah itu Maha Lembut. Ya, ini kan tergambar di dalam Asmaul Husna. Apa ya begitu akhlak Allah. Akhlak Allah itu baik yang harus kita ikuti dan kita jalankan
di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai makhluk harus berakhlak dengan akhlaknya Allah. Ya, Al-Maraghi, perbuatan dosa sekecil apapun itu merupakan bentuk pengkhianatan kepada Allah. Dosa besar, membunuh, zina, bersaksi palsu, dipengedal, musyrik, lari dari peperangan, makan harta anak yatim, durhaka kepada orang tua. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat gelisah dan engkau tidak mau orang lain itu mengetahuinya. Ini definisi itu dari dosa. Yang namanya dosa sekecil apapun itu merupakan pengkhianatan kepada Allah. Ya, pengkhianatan kepada Allah. Kenapa? Kita berbuat buruk umpamanya kepada sesama manusia itu bentuk pengkhianatan kepada Allah. Karena apa? Karena Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada sesama manusia. Ketika kita berbuat buruk kepada sesama manusia, berarti kita mengkhianati Allah, Sang Pencipta yang menciptakan kita. Nah, kita lihat di sini, ya, bahwasanya kalau akhlak kita kaji secara definisinya, itu sangat banyak pendapat-pendapat itu dari para ahli terkait dengan pengertian akhlak kepada Allah. Yang kita ambil dari pendapat Kahar masyhur, bahwasanya akhlak kepada Allah itu dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya itu dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan sebagai Khalik, Sang Pencipta, sehingga akhlak kepada Allah itu dapat diartikan segala sikap atau perbuatan manusia yang dilakukan tanpa berpikir lagi spontan dan memang seharusnya ada pada diri manusia sebagai hamba kepada Allah, sebagai Khalik. Kita sebagai umat Islam memang selayaknya harus berakhlak baik kepada Allah, karena Allah lah yang telah menyempurnakan kita sebagai manusia sempurna, sebagai manusia insan kamil. Ya, untuk itu akhlak kepada Allah itu harus yang baik-baik, jangan akhlak yang buruk. Nah, kita lihat di sini sikap dan perbuatan. Ya, perbuatan itu seharusnya dilakukan oleh manusia. Kita harus mengikuti akhlak-akhlaknya Allah. Allah Maha Pengasih Penyayang, kita pun harus pengasih penyayang. Nah, karena sikap dan perbuatan ini harus ada dalam diri kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, bentuk pengabdian kita kepada Khalik, kepada Allah yang menciptakan kita. Nah, kalau kita umpamanya hubungan kita dengan orang tua kan ada hubungan batin, hubungan anak dengan orang tua. Seharusnya kita, hubungan batin kita itu harus lebih banyak, harus lebih dekat kepada Allah dibandingkan kepada orang tua. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Ya, sehingga akhlak kepada Allah tuh kita lihat, kalau kita hubungkan akhlak, kata-kata akhlak itu kepada Allah, kalau akhlak itu adalah sikap perbuatan yang dilakukan itu tanpa berpikir, spontan kita lakukan, ya, perbuatan yang spontan yang baik yang harus kita lakukan, ya, itu harus kita lakukan sebagai mana tugas kita itu di atas dunia ini, ya, untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, untuk mengabdi, beribadah kepada Allah. Dan ibadah itu bukan hanya di masjid atau di rumah ibadah saja, tetapi ibadah itu memiliki pengertian yang luas. Bentuk pengabdian kita beribadah kepada Allah mempunyai pengertian yang sangat luas. Ada ibadah mahda, ada ibadah ghairu mahda. Ibadah mahda itu adalah ibadah yang ditentukan syarat dan rukunnya, ya, seperti sholat, puasa, haji. Ya, kalau ibadah ghairu mahda artinya ibadah yang memiliki arti yang sangat luas. Ya, seperti kita belajar online sekarang,
Ya, melalui YouTube Anda mendengarkan Bapak menjelaskan materi, Anda dengarkan. Ya, kalau memang Anda ikhlas, kemudian spontan melakukan menurut kesadaran Anda niatkan untuk beribadah kepada Allah. Ya, tidak ada tujuan-tujuan lain kecuali hanya untuk beribadah, karena belajar itu bisa menjadi ibadah. Ya, maka ini bentuk akhlak Anda yang baik kepada Allah. Ya, bentuk akhlak yang baik kepada Allah. Karena Anda mematuhi perintah-perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, seperti perintah Allah menyuruh kita mengabdi beribadah kepada Allah, kita jalankan ibadah. Baik ibadah mahdoh atau ibadah gairu mahdoh. Kita lihat di sini. Inilah segala perbuatan manusia dilakukan dengan spontan, yang memang seharusnya ada pada diri manusia sebagai hamba, diciptakan atas kehendaknya kepada Allah sebagai Khalik. Nah, bagaimana caranya? Itu sangat banyak. Menjaga kemauan niat, memperbuatan dengan meluruskan ubudiyah, tujuan hidup kita untuk apa? Yaitu untuk mengabdi kepada Allah. Dan dengan harus ada dasar tauhid. Karena iman itu nanti akan berpengaruh kepada akhlak baik iman kita, yang seperti yang Bapak gambarkan sebelumnya, ibarat seperti pohon. Ya, kalau iman kita kuat, bagus, maka akhlak kita juga akan bertambah bagus. Nah, makanya sebaik-baik pun orang, kalau dia Yahudi, kalau dia Nasrani, kalau dia bukan Muslim, non-Muslim, dalam artian di sini orang kafir, yaitu ya tidak mendapatkan kuncinya surga. Artinya kalau mereka meninggal, mereka akan kekal di neraka. Kenapa? Karena mereka itu tidak ada iman, tidak ada akhlaknya kepada Allah. Yang seharusnya akhlak kepada Allah itu didahulukan, nah, dibandingkan dengan yang lainnya. Karena yang lainnya nanti kalau akhlak kita bagus kepada Allah, yang lainnya juga akan mengikut dengan sendirinya. Sebagai titik tolak akhlak kepada Allah, ini adalah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Akhlak kepada Allah ini selalu dihubungkan dengan iman, selalu dihubungkan dengan tauhid. Nah, makanya rukun Islam yang pertama itu syahadat. Ya, yang didahului syahadat kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang selain Allah. Karena inilah kuncinya akhlak kepada Allah. Ya. Titik tolak pengakuan kesadaran bahwa tidak Tuhan melainkan Allah, akidah yang baik dan akidah yang kuat. Oleh karena itu, orang non-muslim, orang kafir, bagaimanapun baiknya, ya kalau dia tidak ada akhlak baik kepada Allah, otomatis ya akan kekal nanti di neraka. Ya, prioritas pertama dalam berakhlak karena segala sumber kehidupannya yang selalu baik, benar, dan indah, dan sempurna. Kalau kita ingin menjadi manusia yang selalu baik dan benar, ya berakhlak kepada Allah. Kalau kita ingin sempurna dalam kehidupan, ya berakhlak yang baik kepada Allah. Allah adalah tujuannya baik untuk kebaikan kita. Ya, tidak ada Allah itu menzolimi kita. Asalkan kita patuh kepada Allah, pasti hasilnya itu baik bagi kehidupan kita. Ya, pondasi dasar pintu gerbang itu menuju kesempurnaan akhlak. Akhlak itu terhadap Allah, ya, diantaranya kita lihat ada berserah diri, itu hanya kepadanya, bersabar, ridha terhadap hukumnya, baik masalah syariat atau masalah takdir, atau tidak berkeluh kesah terhadap hukum syariat dan takdirnya. Ya, kita harus prinsip yang kita pakai itu harus sami'na wa ta'na. Ya, kalau kita dilarang wala taqrabuz zina, janganlah kamu dekati zina, mendekatinya saja itu tidak boleh, ya kita patuhi aturan-aturan di dalam syariat Islam.
Ya, jangan kita merasa berat. Ya, seandainya kita merasa berat untuk sholat, umpamanya sholat subuh umpamanya, ya itu menandakan akhlak kita buruk kepada Allah. Maka perbaikilah akhlak kepada Allah, otomatis akhlak kepada yang lain juga akan ikut menjadi baik. Sebagai hamba Allah yang lemah dan tak berdaya, kita perlu mentaati dan patuh kepada Allah. Karena semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kita, Allah yang memiliki kuasa. Nah, kalau kita ingin makan, Allah memiliki kuasa. Bisa saja Allah ya tidak menumbuhkan tumbuhannya, dari mana kita akan makan. Ya, hidup kita Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Kehidupan kita itu bergantung itu kepada Allah. Allah memiliki kuasa penuh terhadap kita. Apapun yang kita lakukan, Allah itu maha mengetahui. Maka kita mesti harus berkomunikasi itu dengan Allah lewat tata cara yang paling sopan dan paling terpuji untuk doa kita terima dan dikabulkan. Nah, jangan sampai di sini itu kan banyak ditemukan untuk pesta, untuk paibarale atau bahasa Minangnya, untuk pergi pesta dan apa, pakaian kita bagus. Tetapi kenapa banyak ditemukan ke pesta bagus, ke barale bagus, dandanannya, kemudian pakaiannya, tetapi ketika sholat, nah itu bagaimana? Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Artinya kita menghadap kepada Allah itu menghadap lebih baik daripada yang lain sebagainya. Ya, memiliki akhlak kepada Allah itu sama halnya seorang manusia itu bertakwa kepada Allah. Nah, akhlak yang baik kepada Allah itu selalu dihubungkan bertakwa kepada Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, berbagai macam ibadah itu ujung-ujung ayatnya la'allakum tattaqun. Nah, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan atasmu kamu salat. Ya, ujung-ujungnya ada la'allakum tattaqun, agar kamu itu bertakwa. Artinya apa? Kita bertakwa kepada Allah berarti kita juga berakhlak yang baik terhadap Allah. Maka berakhlak yang baik terhadap Allah lah yang mesti kita jaga. Yang pertama kali yang kita harus dahulukan dari yang lainnya. Karena apa? Ini karena akhlak tertinggi adalah akhlak kepada Allah. Alasan kita berakhlak itu kepada Allah itu ada yang pertama karena Allah itulah yang menciptakan manusia. Kemudian yang kedua karena Allah yang pemberi pelengkapan panca indera. Yang ketiga karena Allah penyedia bahan dan sarana yang diperlukan manusia. Yang keempat karena pemberian kemuliaan kepada manusia. Nah, ini diantaranya berdasarkan ayatnya masing-masing. Ya, kita jelaskan ayat ini masing-masing. Yang pertama adalah ya alasan kita berakhlak kepada Allah, ya karena Allah itu adalah pencipta manusia. Allah lah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang ditumpahkan keluar dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah itu dalam surat At-Tariq ayat 5 itu sampai 7. Nah, yang falyanzuril insan mimma khuliq, yang artinya maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Khuliqa min mimma'in dafiq, dia tercipta dari air yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, yang keluar, yang terpancar itu dari tulang sulbi dan tulang dada. Nah, nih kalau kita ingin mudah memahami,
Falyanzuril insan mimma khuliq, maka hendaklah manusia memikirkan dari apa ia diciptakan. Khuliqa mimma indafi', dia diciptakan dari air yang memancut atau memancar. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar dari tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan. Nah, di sini kita ini sebagai contohnya proses penciptaan manusia ini, ya, yang diciptakan oleh Allah. Nah, makanya kita harus berakhlak yang baik, berakhlak karimah, berakhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakannya, menciptakan kita mulai dari proses awal ya sampai akhir. Oleh karena itu kita harus mengambil pelajaran ya dari proses penciptaan manusia tersebut. Nah, lanjut. Ya, yang kedua, alasan kita mesti harus berakhlak kepada Allah. Alasan keduanya, karena Allah itu adalah pemberi perlengkapan panca indera. Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera berupa pendengaran. Nah, ini gambar pendengaran, telinga berupa pendengaran. Kemudian penglihatan, ini berupa mata, penglihatan, dan akal pikiran. Nah, akal pikiran kita tahu, dan hati itu sanubari, dan di samping itu anggota badan yang kokoh dan sempurna kepada manusia. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Ya, yang artinya ya Allah lah. Nah, di sini Allah lah yang mengeluarkan, ya Allah lah yang mengeluarkan kamu ya dari perut ibumu dalam keadaan la ta'lamuna syai'ah, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Nah, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, Quran surat An-Nahl ayat 78. Kemudian alasan ketiga, kita harus berakhlak yang baik kepada Allah, karena Allah lah yang menyediakan bahan dan sarana yang diperlukan oleh manusia. Nah, Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan lain sebagainya. Ya, firman Allah itu dalam surat Al-Jasiyah ayat 12 sampai 13. Nah, surat 12 sampai 13. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu. Allahu allazi sakhara lakumul bahr. Allah lah yang menundukkan lautan untukmu. Litajriyal fulku fihi bi amrihi, ya, supaya kapal-kapal itu dapat berlayar dengan seizinnya Allah. Ya, kan bisa saja Allah menjadikan kapal-kapal itu tenggelam. Ya, Allah memberikan hukum-hukum alam sehingga kapal itu bisa mengapung di atas air sehingga bisa dapat berlayar. Ya, walitabtagu, ya, supaya kamu itu mencari min fadlihi, supaya kamu itu mencari dari karunia Allah, dan wala'allakum tashkurun, agar kamu itu bersyukur. Ya, Allah lah yang menundukkan lautan bagi kamu supaya kapal-kapal itu bisa berlayar dengan seizinnya, dan supaya kamu itu mencari karunia Allah, dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Ya,
ayat selanjutnya, wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu, dan dia telah menundukkan untukmu langit dan apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi semuanya, ya, sebagai rahmat daripadanya, minhu, sebagai rahmat daripadanya. Inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, kita lihat ilustrasi gambar di sini, ya, bahwasanya Allah, ya, itu menyediakan, ya, berbagai sarana dan bahan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Nah, kita contohkan dunia ini, contoh dunia ilustrasi dunia dan isinya. Sangat banyak kebutuhan manusia yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat kita disuruh untuk berpikir. Dengan berpikir itu, semuanya itu diciptakan oleh Allah. Semua itu berasal dari Allah. Ya, sehingga kita itu menjadi bersyukur atas semua bahan dan sarana yang diberikan oleh Allah untuk kelangsungan hidup kita. Tanpa adanya bahan dan sarana yang diberikan Allah bagi kita, otomatis kita tidak akan bisa hidup di dunia ini. Nah, kemudian itu adalah ayat selanjutnya, yaitu yang keempat, alasan kita berakhlak kepada Allah, karena Allah lah pemberi kemuliaan itu kepada manusia. Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikan kemampuan daratan dan lautan. Firman Allah terdapat surat Al-Isra ayat 70. Nah, ini adalah pemberi kelebihan kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam, dan wahamalnahum fil barri, dan kami angkat mereka itu di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami memberikan kepada mereka rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdilah, dan kami lebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Artinya kita adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, kita contohkan di sini sebagai contoh malaikat. Ya, malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Ya, dia memang taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah itu mereka patuhi, tetapi mereka itu tidak sempurna karena tidak memiliki hawa nafsu. Nah, begitu juga dengan kalau kita bandingkan dengan hewan itu tidak memiliki akal. Kita diberikan oleh akal pikiran. Nah, inilah yang dimaksud. Kebanyakan makhluk kita ini sebagai manusia telah dilebihkan oleh Allah, telah diberikan kemuliaan oleh Allah, ya, dengan menjadikan kita sempurna dari kebanyakan makhluk yang telah Allah ciptakan. Nah, kita dimuliakan untuk menjadi khalifah fil ard, dapat menguasai bumi, baik di darat, di lautan, ya, maupun nanti di udara. Dan Allah memberikan rezeki yang baik-baik. Makanya kalau kita lihat di sini, ya, kalau kita ingin sehat, ya, makanlah makanan yang alami tanpa zat-zat yang kimia, karena Allah telah memberikan rezeki yang banyak kepada kita di alam semesta ini. Oleh karena itu kita mesti harus bersyukur. Kita sebagai mahasiswa di sini seharusnya kita kan sudah levelnya bukan siswa lagi tetapi mahasiswa, seharusnya kita berpikir lebih mendalam tentang karunia-karunia Allah
ya, agar kita bersyukur kepada Allah. Sebab kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambahkan nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Makanya kita tadabbur alam, memperhatikan alam semesta. Apakah benar disampaikan Al-Quran? Karena apa yang disampaikan Al-Quran itu benar semuanya. Al-Quran kebenarannya mutlak, tidak bisa dibantah. Ya, setiap Muslim itu harus meyakini, kita sebagai Muslim harus meyakini bahwa Allah lah adalah sumber segala sumber itu dalam kehidupan kita. Allah adalah pencipta dirinya, pencipta jagat daya dengan segala isinya. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pengatur alam semesta yang demikian luasnya, sehingga kita tidak ketahui ya sebesar apa alam semesta. Tidak bisa kita mengukurnya karena di luar batas pemikiran kita. Pikiran kita tidak dapat menjangkau hal tersebut. Ya. Allah adalah pemberi hidayah dan pedoman hidup dalam kehidupan manusia dan lain sebagainya yang tidak bisa disebutkan, sangat banyak karunia Allah itu. Sehingga jika hal ini mengakar ya di dalam diri kita setiap Muslim, maka terrealisasilah dalam realita, dalam kenyataannya, bahwasanya Allah lah yang pertama kali yang harus ya dijadikan prioritas dalam berakhlak. Nah, prioritas berakhlak yang pertama kali ialah berakhlak kepada Allah. Makanya materi kita ya, ada akhlak kepada Allah, kepada Rasul, kepada manusia, ada akhlak kepada lingkungan. Yang didahulukan itu adalah berakhlak itu kepada Allah. Karena berakhlak kepada Allah harus dijadikan sebagai prioritas itu dalam berakhlak. Macam-macam akhlak kepada Allah. Ada akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, akhlak yang baik kepada Allah. Ada juga akhlak yang mazmumah, adanya akhlak yang tercela kepada Allah. Yang ini kita bahas di sini akhlak mahmudah, akhlak yang baik kepada Allah, akhlak yang terpuji kepada Allah. Kalau kita lihat ya, akhlak yang terpuji kepada Allah itu sebenarnya banyak. Ya. Kenapa Bapak katakan banyak? Karena ya setiap perbuatan dosa, setiap perbuatan yang baik, ya sekecil apapun, itu merupakan bentuk ya akhlak yang terpuji kepada Allah. Ya, ini kebalikan dari ini. Kalau umpamanya akhlak tercela, itu juga banyak sebenarnya. Tapi yang kita bahas di sini ya hanya sebahagiannya saja, masih banyak yang lainnya. Begitu juga dengan akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji kepada Allah. Itu sebenarnya banyak. Nah, kalau kita lihatnya akhlak tercela, itu perbuatan dosa sekecil apapun itu merupakan pengkhianatan kepada Allah. Artinya sekecil apapun ya perbuatan dosa yang kita lakukan, dosa menurut Al-Quran dan hadis, yaitu adalah akhlak tercela kepada Allah. Kebalikannya, kalau perbuatan baik, perbuatan yang bernilai pahala sekecil apapun, itu merupakan akhlak yang terpuji kepada Allah. Nah, makanya kita diharapkan di sini adalah takhallaqu bi akhlaqillah. Makanya kita harus berakhlak itu dengan akhlaknya Allah. Seperti di nama-nama Asmaul Husna. Nah, itu ada harus yang kita pedomani. Meskipun ada yang tidak boleh kita teladani. Kalau kita menulis di dalam apa itu yang tidak boleh kita teladani. Seperti Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir ini artinya Allah Maha Sombong. Bolehkah kita sombong? Tidak. Nah, sombong ini hak prerogatifnya Allah. Nah, berarti kita harus juga melihat ya, tidak semua nama-nama di semua Asmaul Husna itu harus kita teladani.
Nah, seperti contoh al-mutakabbir itu hak prerogatifnya Allah, tidak boleh kita bertakabur. Nah, kalau seperti ar-Rahman, ar-Rahim, Allah itu maha pengasih, Allah maha penyayang, itu mesti harus kita pedomani. Nah, kembali ke sini lagi, bahwasanya itu banyak. Yang Bapak jelaskan hanya sebagian. Ya, sebagai contoh di sini takwa. Akhlak terpuji kepada Allah, yang pertama adalah takwa. Apa itu pengertian dari takwa? Takwa itu memelihara diri dari siksaan Allah, menjauhi larangannya, kemudian mengikuti perintahnya. Ya, ini yang banyak perintah di dalam Al-Quran. Ya, di ujung ayat itu banyak la'allakum tattaqun. Ya, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu ya mudah dipahami. Segala perbuatan yang dilarang Allah kita jauhi, segala perintah yang diperintahkan Allah kita patuhi. Nah, dan takwa ini juga memelihara kita dari siksa Allah, baik siksa di dunia atau siksa di akhirat. Ya, yang harus kita capai, karena tingkatan takwa itu kalau kita lihat di dunia tasawuf itu banyak tingkatannya yang nanti kita akan dalami pada pembahasan tasawuf secara mendalam. Itu yang pertama. Yang pertama, akhlak kepada Allah, yaitu takwa. Kemudian yang kedua yaitu adalah mahabbah. Ya. Mahabbah di sini ahabba yuhibbu mahabbatan. Ya, artinya itu mencintai. Kita di sini mencintai Allah. Ya, cinta kepada Allah. Ya, perasaan jiwa atau dorongan yang menyebabkan terpaut hati kita, cinta kita itu kepada Allah. Ya, cinta kepada Allah atau yang biasa dikenal mahabbah ini, yaitu kesadaran diri atau perasaan jiwa atau dorongan hati yang menyebabkan seseorang itu terpaut hatinya ya kepada apa yang dicintainya, yaitu kita mencintai Allah ya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Nah, kemudian kita lanjutkan itu taubat. Taubat artinya menyesali, merubah perbuatan buruk itu menjadi baik dan tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut. Itu taubat. Yang diharapkan di sini adalah taubat nasuhah. Taubat yang sebenar taubatnya. Benar-benar stop ya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya. Dengan cara kita memperbaiki sikap kita dan juga kita merasa menyesal melakukan perbuatan buruk dan kita juga berusaha untuk menjauhinya serta menggantinya itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kalau kita dalami, kalau menurut Imam An-Nawawi, taubat ini wajib untuk setiap dosa. Apabila seorang hamba itu melakukan maksiat itu kepada Allah, ya ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, meninggalkan maksiat, menyesali perbuatannya, kemudian berjanji untuk tidak melakukan maksiat kembali. Nah, apabila dosa berkenaan dengan hak manusia, 3 syarat itu ditambah satu hal, yaitu mengembalikan hak tersebut kepada pemiliknya. Nah, kalau kita taubat kepada Allah, ya kita harus jalankan tahap demi tahap ya cara bertobat kepada Allah, ya meninggalkan maksiat, menyesali perbuatan, berjanji untuk tidak melakukan maksiat kembali. Kemudian ya yang selanjutnya as-sabr. As-sabru ya artinya di sini sikap. Nah, menahan diri diawali ikhtiar, usaha, diakhiri dengan ikhlas menerima cobaan dari Allah. Apapun bentuk cobaannya, mau kecil, mau besar, mau mudah, mau susah, ya tetap kita di sini
ya menahan diri menerimanya, kemudian dilanjutkan dengan usaha. Nah, kita harus paham, secara umum ada orang yang hanya bersabar saja, tapi tidak mengiringinya dengan ikhtiar. Nah, yang namanya sabar, yang sebenarnya sabar itu menurut kajian Islam itu harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Ya, diawali dengan ikhtiar, lalu diakhiri dengan sikap menerima dan ikhlas bila seseorang dilanda cobaan itu dari Allah. Kemudian lanjut kepada tadabbur alam. Nah, akhlak mahmudah, akhlak terpuji kepada Allah di sini tadabbur alam, menghayati kekuasaan Allah, memikirkan keindahan ciptaan Allah. Nah, yaitu kita dianjurkan di sini untuk melakukan tadabbur alam, memikirkan tentang bagaimana kita diciptakan dan lain-lain yang berkaitan dengan ciptaan Allah yang lain. Allah menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakan gunung, menciptakan langit, dan lain sebagai menciptakan hewan, menciptakan tumbuh-tumbuhan yang diperlukan manusia, ya, supaya kita memikirkan itu, supaya kita dapat merasakan keagungan Allah, ya, sehingga kita itu dapat berakhlak baik itu kepada Allah. Kemudian lanjut yaitu syukur. Nah, syukur memuji pemberi nikmat dalam artian kita mengakui dengan batin, membicarakan zahir, menjadikan sarana itu untuk taat kepada Allah. Nah, syukur itu tidak hanya diucapkan dengan lidah, ya. Ya, kita ada orang yang berbuat baik kepada kita, kemudian kita mengucapkan terima kasih, bukan hanya itu saja. Ya, bukan hanya di mulut, tapi juga harus dilakukan dengan perbuatan. Nah, guna untuk menambah nikmat yang telah kita berikan. Kita balas kebaikan, kita pergunakan nikmat, umpamanya kita mata, punya kaki, punya sarana prasarana, kita gunakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ya, memuji sang pemberi nikmat, yaitu Allah, atas kebaikan yang telah dilakukan. Baik itu yang intinya kalau kebaikan itu pasti berasal dari Allah. Kita juga memuji Allah, kita juga memuji kepada manusia. Syukur seorang hamba itu dalam batin, membicarakan itu secara lahir, menjadikan itu sarana taat kepada Allah. Ya, sarana taat kepada Allah. Seandainya kita punya HP, umpamanya kita tidak menggunakan untuk lalai dari Allah, lalai melaksanakan perintah Allah, berarti kita tidak bersyukur. Artinya kita tidak menggunakan untuk taat kepada Allah. Itu tidak diharapkan. Kemudian lanjut itu adalah bertawakal. Tawakal di sini menyerahkan segala urusan itu kepada Allah setelah usaha maksimal. Nah, makanya tawakal di sini itu tidak hanya menyerahkan urusan saja, ya, tanpa ada usaha. Harus dan wajib melakukan usaha, dan usahanya pun maksimal. Ya, maksimal untuk dilakukan. Nah, ini yang dinamakan menyerahkan segala urusan, ya, dan kepada Allah setelah berbuat maksimal, ya, untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Ya. Syarat utama itu bagi seorang yang ingin mendapatkan sesuatu yang diharapkannya, dia harus berusaha sekuat tenaga, kemudian menyerahkan ketentuannya kepada Allah. Pokoknya kita usaha maksimal terlebih dahulu, baru hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya. Dalam hal ini itu tawakal merupakan gambaran keteguhan hati, ya, dalam menggantungkan diri kepada Allah. Dan tawakal itu mempunyai erat dengan pemahaman manusia, baik dengan takdir, ridho, ikhtiar, doa. Tawakal adalah kesanggupan hati dalam bersandar kepada Allah
untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah kemunduran baik menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Kemudian lanjut itu adalah ikhlas. Ikhlas menjauhkan diri dari riya karena Allah semata. Kita berbuat hanya karena Allah saja. Ya, kita kuliah ini hanya karena Allah saja, bukan untuk mendapatkan pekerjaan atau yang lainnya. Ya, kita harus ikhlas terlebih dahulu. Dapat atau tidaknya pekerjaan, Allah nanti yang akan memberikan. Yang penting kita usaha maksimal dulu. Ya, soalnya apa? Usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya, maka kita harus berusaha. Ini ikhlas inilah dasar-dasar nanti kesuksesan yang pasti Allah memberikan bonusnya berupa pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, maka kalau Anda ada kuliah sekarang ya harus ikhlas. Hasilnya Allah akan memberikan hasil yang terbaik, percayalah. Kemudian di sini raja mengharap balasan dari Allah setelah berbuat. Kemudian ada khauf, perasaan khawatir, takut azab Allah akan ditimpakan kepada kita. Perasaan was-was, takut nanti kalau kita berbuat jahat, kalau kita berbisnis, umpamanya berbisnis dengan cara yang curang, ya seharusnya kita takut kepada Allah. Jangan-jangan nanti Allah ya membuat usaha kita bangkrut atau kita menjadi rugi. Umpamanya kita menipu orang, untung 100.000. Ya, karena Allah seharusnya kita takut. Kita menipu orang 100.000, ya Allah pasti akan dibalas yang melebihi dari 100.000. Bisa kita hilang 1 juta dan lain sebagainya. Sudah mendapatkan dosa, kita rugi, sudah jatuh itu tertimpa tangga. Nah, maka dasar-dasar Anda belajar akhlak tasawuf di sini, ini lebih mengarahkan Anda kepada kesadaran untuk berbuat yang baik. Makanya akhlak tasawuf ini diletakkan itu di semester 1. Ya, supaya Ananda ada bekal, ya bekal untuk berbuat baik. Nah, kalau kita lihat itu sebenarnya sangat banyak. Ya, ini hanya sebahagian saja yang Bapak jelaskan. Ya, sebagai contoh ada tentang mentauhidkan Allah, itu nanti akan didalami pada mata kuliah ilmu tauhid. Ya, ada husnudzon, kita harus berbaik sangka kepada Allah. Ada zikrullah, kita harus selalu ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Akhlak mazmumah, akhlak tercela kepada Allah. Ada takabur, ida, kafir, nifaq, riya, israf, hirsu, tama'ud dan lain sebagainya. Kita bahas di sini takabur. Takabur itu al-kibru, ya, adalah menyombongkan diri atau ingkar terhadap nikmat dan kekuasaan Allah. Suatu sikap yang menyombongkan diri sehingga tidak mau mengakui kekuasaan Allah. Nah, termasuk di sini adalah mengingkari nikmat Allah yang berada pada dirinya dengan menganggap bahwa ada suatu makhluk yang menyamai kekuasaannya. Ya. Ini yang kalau kita lihat di Asmaul Husna Al-Mutakabbir, itu adalah sifat Allah yang tidak boleh kita ikuti karena itu hak prerogatif Allah. Ya, kalau Al-Mutakabbir hanya ya, makhluknya, yaitu tidak boleh melakukan takabur. Kemudian lanjut kepada riddah. Riddah adalah meninggalkan keluar dari agama Islam atau biasa disebut dengan yang kita kenal adalah murtad. Murtad ialah sikap yang meninggalkan atau keluar dari agama Islam untuk menjadi musyrik, atau al-isyrak ialah sesuatu yang sikap yang mempersekutukan Allah dengan makhluk lainnya. Kemudian lanjut kafir. Kafir itu adalah tertutup, mengingkari hanya Allah yang berhak disembah dan Rasul Muhammad Rasul Muhammad sebagai utusan Allah. Ya, tidak boleh diganggu. Ada kafir itu kalau kita lihat itu ada terbagi-bagi.
ada yang namanya kafir harbi. Kalau kafir harbi ini adalah kafir yang wajib diperangi karena melawan, menyerang, atau memusuhi Islam. Kafir yang secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi memusuhi Islam, melakukan kejahatan melawan Islam, dan tindakan-tindakan lain yang patut dianggap menyerang Islam. Nah, kafir jenis ini lah yang wajib diperangi menurut ketentuan yang telah digariskan di dalam Islam. Kemudian yang tidak boleh diganggu ada yang dikatakan itu kafir mustamim. Ada yang juga menyebut mustaman. Ya, orang kafir yang mendapat jaminan keamanan penguasa. Orang kafir yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin atau sebagian dari kaum muslimin, kafir jenis ini juga tidak boleh diganggu sepanjang masih berada dalam jaminan keamanan. Kemudian adalah kafir mu'ahad. Kafir perjanjian kesepakatan dan tidak berperang antara muslim dengan kafir, yaitu orang-orang kafir yang telah terjadi kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin untuk tidak berperang dalam kurun waktu yang telah disepakati, dan kafir seperti ini juga tidak boleh diganggu sepanjang mereka itu menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian ada kafir zimmi. Ya, orang kafir yang membayar jizyah, upeti, ya, atau orang kafir yang membayar pajak yang tinggal di negeri muslim, taat terhadap aturan yang ada di negeri muslim, ya, sebagai imbalan bolehnya mereka itu tinggal di negeri kaum muslimin. Kafir seperti ini tidak boleh diganggu selama ia masih menaati peraturan-peraturan yang dikenakan itu kepada mereka. Kemudian lanjut di sini adalah nifak, atau yang biasa kita kenal di sini munafik, yang menampakkan keislaman dan atau menyembunyikan ditambah menyembunyikan keislamannya, itu bertentangan dengan kemauan hatinya. Ya, kalau tampaknya ya seperti orang Islam, ya, tetapi ya menyembunyikan hal-hal yang perbuatan dosa yang bertentangan dengan kemauan hatinya. Lobang tempat, kalau diartikan lobang tempat bersembunyi. Suatu sikap yang menampilkan dirinya itu bertentangan dengan kemauan hatinya. Nah, itu yang dikatakan nifak, munafik. Kemudian ada riya atau arya. Ya, arya di sini memperlihatkan atau memperbagus amal ibadah agar dipuji. Ini adalah sifat akhlak tercela itu kepada Allah, dan juga bisa akhlak tercela kepada manusia. Nah, arya di sini ialah memperlihatkan, memperbagus amal ibadah agar dipuji. Suatu sikap yang selalu menunjukkan perbuatan yang baik yang dilakukannya itu semata-mata bukan karena Allah, melainkan hanya ingin dipuji oleh semua orang. Kemudian israf, artinya perbuatan yang melampaui batas-batas ketentuan agama berlebih-lebihan. Ya. Israf, perbuatan yang melampaui batas-batas ketentuan agama. Kemudian hirsu atau tama'u, artinya al-hirsu atau at-tama'u, suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga selalu ingin menambah apa yang seharusnya ia miliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Pengertian akhlak kepada Rasulullah. Yang sebelumnya kita bahas itu adalah akhlak kepada Allah. Yang sekarang lanjut kepada akhlak itu kepada Rasulullah. Ya. Akhlak terhadap Rasul ini adalah menjadi suatu bentuk keimanan, ya, yang yang mana keimanan itu punya konsekuensi. Ya. Untuk kesempurnaan akhlak seorang muslim terhadap Allah juga memelihara akhlak itu terhadap Rasulullah. Ya, karena apa? Karena otomatis kalau kita tidak berakhlak yang baik kepada Rasulullah, otomatis kita tidak berakhlak yang baik kepada Allah. Makanya harus berakhlak baik kepada Allah, harus juga berakhlak baik kepada Rasulullah. Ya. Kita lihat dulu pengertian dari Rasul. Kalau Rasul itu kita lihat secara bahasa,
itu berarti utusan atau yang diutus. Ya. Sedangkan menurut istilah Rasul adalah laki-laki, karena kalau kita lihat Rasul-Rasul itu memang semuanya itu laki-laki. Ya. Laki-laki yang menerima wahyu itu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya, sedangkan akhlak kepada Rasul adalah tingkah laku, akhlak, perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim untuk meneladani sifat-sifat Rasul dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya Rasul itu harus kita teladani. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu ada yang dikatakan Rasul Ulul Azmi, ada yang berjumlah 5, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya, itu mesti harus kita teladani sifat-sifat dari mereka. Ini yang dikatakan adalah meneladani dari akhlak terhadap Rasulullah. Ya, akhlak kepada Rasul ini adalah ya, merupakan tingkah laku, ya, perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim untuk meneladani sifat-sifat Rasul dan mengamalkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada Rasul, kalau kita kaji di dalam rukun iman, itu termasuk rukun iman yang keempat. Nah, dari 6 rukun iman yang wajib diimani. Yang dimaksud akhlak kepada Rasul, kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, sudah dilakukan seleksi oleh Allah. Allah sendiri yang memilihnya. Ya, tidak seperti pemimpin kita itu yang memilihnya itu rakyat. Nah, sedangkan kalau Nabi itu yang dipilih oleh Allah. Jadi kalau dibandingkan mana seperti isu di Indonesia, mana yang lebih baik, Presiden Soekarno atau Rasulullah? Tentu Rasulullah yang baik, karena Rasulullah adalah pilihan dari Allah. Ya, Rasulullah ini utusan Allah yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu, ya, dari Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Seperti Nabi Muhammad itu diturunkan Al-Quran. Al-Quran inilah yang akan dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap orang yang beriman, nah kita sebagai seorang beriman itu harus yakin bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Nah, itu bentuk akhlak kita kepada Rasulullah. Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, penutup semua Nabi dan Rasul, dan tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Beliau diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia hingga akhir kiamat. Kalau kita pahami, kita pengertian akhlak kepada Rasul itu juga berarti penghormatan kepada Nabi Muhammad melebihi manusia lain. Ya, juga termasuk melebihi nabi-nabi yang lain. Nah, artinya prioritasnya yang pertama memang prioritas kita akhlak kepada Allah, kemudian prioritas yang kedua itu adalah Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad. Ya, kita harus menghormati Nabi Muhammad melebihi manusia lain. Atas dasar apa? Tentu atas dasar pilihan dari Allah. Nabi Muhammad itu pilihan dari Allah yang memperoleh wahyu dari Allah. Nah, kita lihat Quran surat Al-Hujurat ayat 2, meskipun tidak dapat diwujudkan bentuk lahiriah itu seperti sahabat. Kita lihat di sini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Dan janganlah kamu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kamu meninggikan suaramu itu melebihi dari suara Nabi. Wala tajharulah, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras. Ini berbicara tentang adab itu kepada Rasulullah. Bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din. Janganlah kamu itu bersuara keras, itu sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu
terhadap sebahagian yang lain. Antahbata a'malakum. Antahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Ya, supaya tidak hapus pahala amalanmu sedangkan kamu tidak menyadari. Ya, oleh karena itu memuliakan, menghormati Rasulullah itu merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Alasan kita itu berakhlak yang baik itu kepada Rasulullah, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Itu sebenarnya sangat banyak alasannya kenapa kita harus berakhlak yang baik kepada Rasulullah. Di antaranya yang Bapak sampaikan ini, alasan karena Nabi atau Rasul untuk umat manusia, yang mana Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan nabi-nabi yang lainnya, itu hanya untuk umatnya masing-masing. Ya, seperti Nabi Musa diutus hanya untuk umatnya masing-masing. Seperti Nabi Isa diutus hanya untuk umatnya masing-masing. Ya, sedangkan kalau Nabi dan Rasul Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Nah, dan Nabi Muhammad ini contoh suri teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Ya, suri teladan yang baik inilah yang harus kita contoh, ya, dari Nabi Muhammad. Kemudian alasan yang lain juga bagian dari rukun iman. Tidak sempurna keimanan kita kalau kita tidak berakhlak yang baik itu kepada Rasulullah. Berakhlak yang baik kepada Rasulullah tentunya dengan mematuhi perintah-perintah. Ya, karena perintah Allah itu perintah Rasulullah itu sama juga dengan perintah Allah. Karena apa yang disampaikan Rasulullah, ya, berkenaan dengan agama itu juga merupakan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu mengatakan, ya, masalah berkenaan dengan agama itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya yang berasal dari Allah. Kemudian ada juga alasan lainnya, kita berakhlak kepada Rasulullah. Rasulullah itu sangat besar jasanya itu dalam menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Nah, makanya fungsi dari hadis itu adalah sebagai bayan tafsir, penjelas dari ayat Quran. Ya, ada bayan tafsir, ada bayan takkid. Ya, banyak fungsi hadis itu terhadap Al-Quran. Hadislah yang harus kita pegangi dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Ya, sehingga dengan adanya penjelasan Al-Quran dari Nabi ini menjadi jelas dan mudah kita dalam melaksanakan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran. Perintah-perintah yang diperintahkan Al-Quran atau larangan-larangan yang dilarang oleh Al-Quran dijelaskan oleh Nabi, semakin mudah kita untuk menjelaskannya, semakin lebih paham kita. Ya, kemudian yang kedua, alasan kita berakhlak kepada Rasulullah, sangat besar jasa dari Rasulullah itu dalam menyelamatkan kehidupan manusia dari kehancuran. Berkenaan dengan tugas ini, beliau telah mengalami penderitaan, baik itu lahir ataupun batin, namun semua itu diterima itu dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah itu rela menderita lahir dan batin demi menyelamatkan kehidupan manusia, baik dari kehancuran di dunia ataupun kehancuran nanti di akhirat. Inilah maka Rasulullah dikenal sebagai penyelamat kehidupan manusia itu dari kehancuran. Oleh karena itu kita harus berakhlak yang baik kepada Rasulullah.
Kemudian Nabi juga sangat berjasa di sini membina akhlak yang mulia. Pembinaan ini dilakukan dengan memberikan contoh-contoh teladan yang baik. Nabi sendiri yang memberikan contoh-contoh teladan yang baik. Mana yang harus ditiru, mana yang harus ditinggalkan. Kemudian yang selanjutnya itu alasan kita berakhlak kepada Rasulullah. Ya, karena Rasulullah itu telah memberikan contoh model masyarakat yang sesuai dengan tuntunan agama, yaitu masyarakat yang beliau bangun itu di Madinah. Ya, namanya Nabi itu contoh dalam segala hal, baik contoh dalam hal kepala keluarga, contoh dalam hal kepala agama atau kepala pemerintahan. Ya, Nabi juga sebagai seorang presiden. Nabi juga seorang model yang di masyarakat yang mesti harus kita ikuti. Ya, jangan disamakan dengan model-model sekarang, ada model Korea dan lain sebagainya. Ya, kita harus modelnya kita adalah model yang sesuai dengan sunnah Nabi. Ini adalah kita diarahkan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Inilah alasan-alasan kita harus berakhlak yang baik kepada Rasulullah. Macam-macam atau cara, ya, di antara cara akhlak kepada Rasulullah. Ya. Antara caranya ini kan disebutkan ada ridho dalam beriman, mencintai, memuliakan Rasul, mengikuti mentaati Rasul, mengucapkan salam, salawat dan salam kepada Rasul, menghidupkan sunnah Rasul, menghormati pewaris Nabi, melanjutkan misi Rasul, menyebarluaskan, menegakkan nilai-nilai Islam. Nah, yang pertama itu kita lihat di sini adalah ridho dalam beriman. Ya, kebutuhan amalan berat ringan bagian dari rukun iman. Artinya kita beriman kepada Nabi, menjalankan rukun iman. Ya, ini tujuannya adalah untuk menyempurnakan keimanan kita, iman kepada Nabi. Ya, baik amalan itu berat atau ringan, itu tetap kita melaksanakan atas dasar ridho kepada Allah, ridho kepada Rasulullah. Ya, ridho itu ada dalam beriman kepada Rasul. Iman kepada Rasul ini merupakan salah satu bagian dari rukun iman. Keimanan akan terasa itu menjadi nikmat dan lezat itu manakala kita memiliki rasa ridho dalam keimanan, sehingga membuktikan konsekuensi iman merupakan sesuatu yang menjadi kebutuhan. Karenanya, membuktikan keimanan dengan amal saleh bukan suatu beban yang memberatkan. Begitulah memang bila sudah ridho dalam beriman kepada Rasul, inilah yang sesuatu yang harus kita nyatakan. Ya, sebagaimana ya, dalam hadis Nabi, aku ridho kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, itu adalah mencintai atau memuliakan. Ya, tidak diakui Nabi orang beriman kalau tidak mencintai dan tidak memuliakan Nabi. Ya, tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintai daripada diri sendiri, orang tua, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, ya, kita beriman kepada Rasulullah, mencintai, memuliakan Nabi Rasulullah, melebihi dari manusia yang lainnya. Nah, itu bukti cinta kita kepada Nabi. Ya, cinta Nabi, cinta Rasul. Ya, keharusan yang harus kita tunjukkan itu dalam akhlak yang baik kepada Rasul. Ya, jelas di sini adalah mencintai beliau setelah kecintaan kita kepada Allah. Ya, tetap prioritas awal yang harus kita cintai Allah, kemudian baru Rasulullah. Ya, penegasan bahwa urutan kecintaan kepada Rasul
adalah kecintaan kepada Allah. Disebutkan dalam firman Allah yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran surat ayat 24. Ya, mencintai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu disampaikan bahwa tidak beriman salah seorang di antara kamu, ya, sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada diri sendiri, orang tua, anaknya, dan manusia semuanya. Ini hadisnya. Mengucapkan itu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad ini sebagai tanda ucapan terima kasih dan sukses dalam perjuangannya. Secara harfiah, salawat berasal dari kata as-salah yang berarti doa, istighfar, dan rahmah. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi, itu berarti Allah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada Nabi. Firman Allah, Rasulullah SAW dalam sabdanya menyatakan bahwasanya orang yang kikir ialah orang yang menyebut namaku di dekatnya, tetapi ia tidak bersalawat kepadaku. Nah, maka bentuk aplikasi praktek kita mencintai dan memuliakan Rasulullah itu salah satunya adalah dengan cara bersalawat kepada Nabi. Nah, dan kalau kita lihat Quran surat An-Nisa ayat 69 itu menyatakan bahwa dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kemudian mengikuti dan mentaati, ya, Rasulullah mudah mendapatkan ampunan derajat yang tinggi. Ya, sama dengan taat kepada Allah. Artinya kalau ati Allah wa ati Rasul, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Rasul, itu otomatis kita sudah taat itu kepada Allah. Karena perintah Allah sama dengan perintah Rasulullah sama dengan perintah Allah. Nah, dan akan mendapatkan keuntungan bagi kita, yaitu kita mudah mendapatkan ampunan dan juga mendapatkan derajat yang tinggi. Nah, di antara akhlak kepada Rasulullah, mengikuti, mentaati apa yang perintahkan diajarkan Rasulullah, mengikuti dan mentaati Rasulullah adalah salah satu bukti bahwa seseorang itu mencintai Allah. Nah, jika kamu mencintai Allah, nah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran ayat 31. Mengikuti dan menaati Rasulullah itu berarti juga mengikuti jalan petunjuk dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Petunjuk dan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah terdapat itu di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan inilah dua warisan, Al-Quran dan Sunnah ini dua warisan yang ditinggalkan Rasulullah untuk umat manusia. Yang apabila selalu berpegang teguh pada keduanya, maka umatnya tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Nah, kalau kita lihat Quran surat Al-Ahzab ayat 56, ya, yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan. Ini bentuk kita, bentuk contoh kita taat kepada dan mengikuti Rasulullah dengan cara bersalawat. Ya, sabda Rasulullah juga, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selamanya
jika kalian berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Ajaran Al-Quran dan sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah itu bersifat komprehensif, menyeluruh. Ya, secara garis besar, warisan Rasulullah tersebut dapat dibagikan itu dalam 3 aspek. Ada aspek akidah teologi, ada aspek syariah, ada aspek akhlak. Dengan demikian, bukti akhlak kepada Rasulullah berarti menjalankan secara baik perintah-perintah Allah dan Rasulullah, baik dalam bidang akidah, syariah, maupun akhlak itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bentuk akhlak kita kepada Rasulullah adalah mengucapkan salawat dan salam kepada Rasul. Quran surat Al-Ahzab itu ayat 56. Nah, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam itu penghormatan kepadanya. Di samping itu menjalankan petunjuk dan tuntunan Rasulullah, mencintai Rasulullah juga dapat dibuktikan dengan mendoakan Rasulullah, yaitu dengan membaca salawat dan salam kepada beliau, karena membaca salawat dan salam adalah mendoakan, menyebut atau mencintai Rasulullah. Bahkan Allah dan para malaikatnya juga mengucapkan salam kepada beliau. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat ini, kita itu sebagai umat Islam harus ittiba, dalam artian mengikuti Rasulullah, yaitu mengikuti pola dan petunjuk Rasulullah dalam beribadah. Ittiba kepada Rasulullah sekaligus juga sebagai akhlak kepada Allah Ta'ala. Allah berfirman itu Quran surat Al-Hadid ayat 25, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan dan berbagai manfaat bagi manusia. Ya, dalam ayat ini tersirat bahwa kita harus ittiba, mengikuti Rasulullah, karena mengikuti Rasulullah juga otomatis kita mengikuti Allah. Kemudian itu adalah menghidupkan sunnah Rasul agar tidak tersesat. Ya, kepada umatnya agar umat tidak tersesat, ya, agar selamat dunia dan akhirat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mewariskan harta yang banyak, tapi beliau wariskan adalah Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi. Karena itulah kaum muslimin yang berakhlak baik kepadanya itu akan selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis agar tidak sesat. Beliau bersabda, aku tinggalkan kepadamu 2 pusaka, kamu tidak akan tersesat selamanya bila berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Dengan demikian menghidupkan sunnah Rasul ini menjadi sesuatu yang amat penting, sehingga begitu ditekankan oleh Rasulullah SAW. Lanjut kepada akhlak kita kepada Rasulullah, itu diantaranya yaitu menghormati pewaris Nabi, ulama yang konsisten, berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam. Berakhlak yang baik kepada Rasulullah ini juga berarti harus menghormati para ulama. Wajib bagi kita menghormati para ulama. Ulama yang apa? Yang konsisten dan berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam, yaitu yang takut kepada Allah, ya, dengan sebab ilmu yang dimilikinya. Kedudukan ulama itu sebagai pewaris Nabi itu dinyatakan oleh Rasulullah. Nah, dan sesungguhnya ulama itu adalah pewaris Nabi. Al-ulama'u warisatul anbiya. Sesungguhnya Nabi tidak mewariskan uang dinar atau dirham. Sesungguhnya Nabi hanya mewariskan ilmu kepada mereka. Maka barang siapa yang telah mendapatkannya berarti telah mengambil bagian yang besar.
Nah, karena ulama disebut pewaris Nabi, maka orang yang disebut ulama seharusnya tidak hanya memahami tentang seluk-beluk agama, tapi juga memiliki sikap dan kepribadian sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi dan ulama seperti yang inilah yang harus kita hormati. Yang selanjutnya, akhlak kita kepada Rasulullah adalah melanjutkan misi Rasul, menyebarluaskan, menegakkan nilai-nilai Islam. Misi Rasul adalah menyebarluaskan dan menegakkan nilai-nilai Islam. Nah, tugas yang mulia ini harus dilanjutkan oleh kaum muslimin, harus dilanjutkan oleh kita. Karena Rasul itu telah wafat dan Allah tidak mengutus lagi seorang Rasul. Karena Nabi itu Rasul terakhir. Meskipun demikian, menyampaikan nilai-nilai harus dengan kehati-hatian. Agar kita tidak menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada dari Rasulullah. Keharusan kita melanjutkan misi Rasulullah. Artinya kita di sini, ini tujuan Anda belajar tentang hadis Nabi. Anda harus tahu hadis hasan, sahih, dan dhaif, hadis maudhu'. Jangan sampai Anda menyebarkan hadis-hadis palsu, berita-berita hoak yang disandarkan kepada Nabi. Nah, itu berarti Anda berkontribusi nanti menyebarkan hadis palsu yang diancam oleh Nabi oleh api neraka. Maka kita harus berhati-hati. Kita harus belajar hadis agar kita dapat menentukan apakah hadis ini benar berasal dari Nabi atau tidak. Ya, keharusan kita melanjutkan misi Rasul ini ditegaskan oleh Rasulullah. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Balighu anni walau ayat. Dan berceritalah tentang Bani Israel, tidak ada larangan. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, itu saja materi itu dari Bapak. Kalau kita kaji secara mendalam, itu sangat banyak bentuk-bentuk akhlak. Ini hanya sebagian saja yang Bapak sampaikan. Mohon ditonton sampai selesai karena ini adalah bagian penilaian dan juga bagian dari absen. Bapak sudahi dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.